Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan meneruskan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Di video ini, di bab 721 adalah part ke 153. Mari kita lanjutkan. Kata-kata Jang Guepen segera memancing kemarahan orang-orang di sekeliling. Meskipun semuanya adalah narapidana, tapi mereka yang ditahan di pusat penahanan ini tidak melakukan kejahatan besar, juga bukan orang yang kejam. Secara naluri bersimpati kepada orang yang lemah. Ketika mendengar kata-kata Nyonya Besar Xiao, ia melihat kepalanya yang penuh uban, maka mereka secara alami mempercayainya. Jadi semua orang langsung menjadi marah. Mereka bahkan mengabaikan ibu setua ini, benar-benar keluarga binatang. Benar, dia sendiri tinggal di villa besar seharga 100 juta, tapi bahkan tidak mau memberikan sebuah kamar untuk Nyonya Tua. Kenapa ada wanita sekejap ini? Nyonya Tua, kamu tenang saja. Menantu seperti ini cepat lambat akan mati disambar petir. Wajah Nyonya Besar Xiao penuh air mata. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian. Aku tidak menyangka bisa bertemu orang baik sebanyak ini di sini. Jang Guepen menghela napas. Nyonya Tua, sejujurnya aku teringat dengan ibuku yang mati minum pestisida ketika melihatmu. Orang tua sangat kasihan, lebih kasihan lagi karena bertemu dengan menantu yang tidak berbakti. Nyonya Besar Xiao terus mengangguk. Dia berkata sambil menangis, aku harus berada di sini selama 15 hari. Tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 15 hari dan keluar. Tidak ada tempat tinggal dan makan. Setelah beberapa bulan mungkin akan digugat di pengadilan. Jang Guepen segera berkata, Nyonya Tua, kamu lebih baik tinggal di pusat penahanan saja. Kita akan diberi makan tepat waktu 3 kali sehari. Tempat tinggal dan makan ditanggung. Tidak lebih buruk daripada kamu menjadi gelandangan nanti. Nyonya Besar Xiao menjadi putus asa begitu mendengar dia berkata seperti itu. Apakah dirinya akan jatuh dan harus mengandalkan hidup di pusat penahanan? Ketika dia memikirkan ini, Nyonya Besar Xiao berteriak dalam hati, tidak bisa, bagaimanapun juga aku adalah pemimpin keluarga Xiao. Jika aku harus bertahan hidup di penjara, bukankah harga diri yang selama ini aku bangun dengan susah payah akan musnah begitu saja? Harus mencari kesempatan untuk bangkit kembali. Pada saat ini sebuah mobil polisi berhenti di depan pintu pusat penahanan. Dua petugas polisi menyeret seorang wanita yang rambutnya berantakan masuk ke dalam ruangan penahanan. Wanita ini adalah Malan. Malan terlihat menyedihkan, tangannya juga memakai borgol dingin. Air matanya sudah kering karena menangis di sepanjang jalan. Dia tidak menyangka kalau dirinya yang mencuri kartu Bank Yi Chen akan mengubahnya menjadi tahanan. Menurut polisi, dia sekarang akan ditahan tanpa batas waktu, baru bisa mengajukan tuntutan kepada jaksa sampai seluruh rantai kejahatan antar negara dan tersangka lainnya tertangkap. Setelah dimulai penuntutan, pengadilan akan membuka persidangan. Berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan padanya tergantung berapa banyak informasi khusus ini yang bisa didapatkan. Malah bertanya dengan panik, jika kesalahannya terbukti, berapa lama dia akan dihukum. Petugas polisi memberitahunya kesalahan penipu bank sebanyak 21,9 miliar yuan bisa dikatakan merupakan penipuan terbesar selama beberapa puluh tahun ini. Meskipun belum dipastikan, tapi kemungkinan akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jika ada kaki tangan yang ditangkap dan bisa mendapatkan lebih banyak bukti, mungkin bisa dihukum mati. Malan hampir mengompol karena ketakutan. Dia sangat membenci Yi Chen. Dia benar-benar ingin menelpon putrinya Sucuran lalu memintanya segera bercerai dengan penipu Yi Chen itu. Namun polisi mengatakan dirinya adalah tersangka yang diduga terlibat dalam kasus besar. Sebelum kasus itu disidang, dirinya tidak bisa bertemu dengan dan menghubungi keluarganya. Bahkan masih belum bisa menyewa pengacara untuk sementara waktu. Hati Malan penuh kebencian, tapi tidak ada tempat pelampiasan. Setelah masuk ke dalam tembok tinggi pusat penahanan, petugas polisi segera membawa Malan untuk menjalani formalitas penahanan. Prosedurnya sangat rumit, bukan hanya harus dipoto
dia harus melakukan pemeriksaan tubuh, juga harus melepaskan semua pakaian dan barang milik kepada pusat penahanan, kemudian memakai baju tahanan dan barang kebutuhan sehari-hari yang disediakan pusat penahanan. Malan selesai memakai baju tahanan, kedua polisi yang mengantarnya telah pergi. Mulai sekarang dia diserahkan sepenuhnya kepada pusat penahanan. Seorang penjaga wanita membawanya masuk ke area tahanan sambil berjalan sambil mengatakan aturan seperti biasa padanya. Ini adalah sel untuk 20 orang. Bangun setiap jam 6 pagi, lampu akan dimatikan setiap jam 10 malam, makan 3 kali sehari di dalam ruangan. Setelah itu dia melirik Malan tanpa ekspresi, tapi nasi dan sayurannya sudah ditentukan. Dengan posturmu ini, kamu mungkin tidak akan kenyang. Jika kamu masih ingin memerlukan makanan dan bahan kebutuhan sehari-hari lagi, kamu bisa meminta keluargamu memberikan uang atas namamu yang bisa dipakai untuk membeli barang di dalam. Baguslah, Malan segera bertanya, bagaimana aku bisa menghubungi keluargaku? Penjaga wanita baru teringat dengan pesan polisi yang mengirimkan Malan datang tadi. Maka dia berkata dengan dingin, aku hampir lupa, kamu adalah tersangka kasus kejahatan besar sehingga tidak bisa menghubungi keluargamu untuk sementara waktu. Jika merasa kurang kenyang, maka anggap saja sedang diet. Malan langsung putus asa begitu dia mendengarnya. Pada saat ini dia tiba-tiba ingat kalau Nyonya Besar Xiao dan cucunya sepertinya juga dibawa ke sini. Apakah dirinya akan bertemu mereka? Dia langsung panik ketika memikirkan ini. Tapi kepanikan itu segera hilang. Tidak masalah juga jika bertemu Nyonya Besar Xiao dan Xiao Wei. Jika nenek tua itu berani berbuat sembarangan pada dirinya, dia akan membunuhnya dengan satu tendangan. Sedangkan Xiao Wei, meskipun pelacur ini masih muda, tapi dia hanyalah seorang wanita manja. Kemampuan yang dia miliki bahkan tidak bisa bertahan 2 kali permainan mahjong. Dia akan menamparnya jika dia berani menyentuhnya. Pada saat ini petugas penjara menunjuk ke sel yang tidak jauh darinya. Dia berkata, Malan, itu adalah sel nomor 025. Kamu akan tinggal di situ kelak. Malan segera mengangguk. Pada saat yang sama di sel 025, Nyonya Besar Xiao terlihat lebih tenang karena semua orang menghiburnya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau para narapidana di sini akan bersimpati padanya. Semua orang mengelilingnya sehingga hatinya merasa lebih tenang. Suasana hati Xiao Wei juga menjadi lebih baik daripada saat pertama masuk ke pusat penahanan. Sebelumnya, dia pikir kalau sel pasti seperti di dalam film. Orang-orang di dalam pasti adalah orang yang suka menindas. Orang yang baru masuk akan ditindas dengan segala cara. Mereka bahkan tidak bisa makan, tapi tidak diduga kalau di sini begitu hangat. Pada saat ini seseorang melihat pintu dan berteriak, ada orang baru lagi. Di luar pintu besi, petugas penjara wanita itu membuka pintu sel di mana Nyonya Besar Xiao berada dan mendorong Malan ke dalam. Dia berkata, renungkan dengan baik di dalam. Malan baru didorong masuk dan pintu besi dikunci kembali. Dia melihat tahanan di lain dengan gugup dan menemukan mereka mengelilingi sebuah ranjang yang lebih rendah. Dia merasa penasaran dan berkata dalam hati, para wanita tua ini sedang berkerumun. Apakah mereka sedang mendengarkan cerita? Pada saat ini Nyonya Besar Xiao yang dikelilingi semua orang langsung mengenali Malan. Seluruh tubuhnya langsung gemetaran dan segera berteriak, Malan, menantu jahat sepertimu akhirnya mendapatkan karma. Malan dikejutkan dengan suara yang datang tiba-tiba. Ketika dia melihatnya dengan lebih teliti, ternyata Nyonya Besar Xiao sedang duduk bersila di atas ranjang sambil menunjuk dan mengutuknya. Nyonya Besar Xiao juga tidak menyangka jika dia akan bertemu dengan Malan di pusat penahanan. Selain itu, Malan juga memakai baju tahanan yang sama dengannya. Sepertinya dia ditangkap karena melakukan kesalahan. Hati Malan sangat gundah ketika melihat Nyonya Besar Xiao dan Xiao Wei. Dia benar-benar tidak menyangka kalau dirinya ditempatkan di dalam sel yang sama dengan mereka berdua. Tadi dia masih berpikir dirinya akan berpisah dengan mereka berdua. Tidak diduga kalau dirinya benar-benar sial. Jadi dia segera berteriak ke arah pintu sebelum penjaga penjara wanita itu pergi jauh. Petugas, apakah bisa ganti sel untukku? Aku tidak ingin bersama dengan mereka berdua. Petugas penjara berkata tanpa ekspresi. Apakah kamu pikir pusat penahanan ini milik keluargamu? Kamu bisa minta tukar begitu saja? Jangan lakukan kesalahan jika tidak ingin tinggal di sel. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Manglan segera menjelaskan.
Aku sudah menjelaskan kepada kalian semua itu dilakukan oleh menantu sampahku. Tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Kalian tangkap dia saja dan lepaskan aku. Aku mohon padamu. Penjaga penjara sama sekali tidak peduli dengannya. Jangan banyak omong kosong. Dengan kesalahanmu ini kamu tidak mungkin bisa keluar seumur hidupmu. Dia berbalik dan pergi setelah selesai mengatakannya. Malan melihat belakang punggungnya yang semakin jauh sehingga hatinya langsung terpuruk. Cewek tersenyum dingin pada saat ini. Malan, kamu masuk ke Villa Thompson kelas atas. Kamu bahkan masih belum tidur di sana. Kenapa kamu datang mengunjungi pusat penahanan? Menurut perkataan para penjaga penjara, sepertinya kamu melakukan kesalahan serius. Malan berpaling, dia melihat pasangan nenek dan cucu itu. Dia berteriak cemas di dalam hati, tapi dia segera menenangkan diri. Satu nenek tua dan seorang lagi gadis tangi bau kencur. Apa yang perlu dia takuti? Ketika memikirkan ini, Malan menengus dingin. Kenapa? Gelandangan seperti kalian ingin menertawakan aku? Meskipun aku masuk pusat penahanan, tetapi aku tetap ada di villa di luar. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian masih punya tempat tinggal di luar? Bukan aku memandang rendah kalian. Kalian berdua akan mati kelaparan di jalan kalau keluar nanti. Nyonya besar Xiao berkata dengan marah. Malan, kamu masih tahu siapa margamu? Kamu bahkan masih begitu sombong di pusat penahanan. Benar, ada apa? Malan berkata dengan acuh. Aku memang sudah sombong sejak dulu. Kamu tidak senang? Setelah itu Malan terus memainkan lidah berbisanya. Dia berkata dengan dingin, setelah kalian keluar, nenek tua sepertimu mungkin akan mati kelaparan kurang dari 3 hari. Tapi kalau Xiao Wewe tidak perlu khawatir, setidaknya masih bisa menghidupi dirinya dengan jual diri di jalan. Xiao Wewe segera meledak. Malan, apa yang kamu katakan? Malan menyunggingkan mulutnya. Aku bilang kamu jual diri di jalanan. Kenapa? Kamu tidak terima? Dirimu sendiri tahu bagaimana kondisimu. Apakah situasi Xiao Yiken dan Wei Changming masih tidak mengingatkanmu? Seluruh tubuh nyonya besar Xiao gemetaran karena marah. Dia sengaja melihat Zhang Guipen. Kemudian dia menunjuk Malan dan berkata, Malan, keluarga Xiao, kami benar-benar malu punya menantu sepertimu. Zhang Guipen yang ada di samping langsung emosi ketika mendengarnya. Dia berdiri bertanya kepada nyonya tua sambil menunjuk Malan. Apakah dia menantu brengsek itu? Nyonya besar Xiao melihat tujuannya telah berhasil. Dia segera menangis sambil memukul kedua kakinya. Nasibku menyedihkan. Keluargaku tidak beruntung sehingga punya menantu seperti ini. Aku sudah hampir mati, tapi dia masih memarahiku seperti ini. Zhang Guipen semakin marah ketika melihat nyonya besar Xiao menangis. Dia teringat dengan kondisi ibunya yang menyedihkan setelah minum pestisida dan dibawa ke rumah sakit. Waktu itu dia masih belum meninggal, tetapi dokter mengatakan padanya karena dia meminum pestisida dalam jumlah besar, paru-parunya sudah rusak dan tidak bisa diselamatkan lagi. Pada waktu itu ibunya berbaring di ranjang dan menangis. Zhang Guipen akan menangis sedih ketika dia teringat dengan adegan ini. Dia melihat Manan memperlakukan nyonya besar Xiao seperti ini sekarang. Dia bahkan lebih sombong daripada adik iparnya bajingan itu. Kemarahan di dalam hatinya tidak bisa ditahan lagi. Dia bergegas menghampiri Malan. Anjing, apakah orang tuamu tidak mengajarimu harus berbakti kepada mertua sebelum kamu menikah? Malan masih belum sadar kalau Zhang Guipen ingin memukul dirinya ketika dia mendengarnya mengajarinya untuk berbakti kepada mertua. Dia segera mengejek. Berbakti kepada mertua? Apakah kamu sedang bercanda? Jika kamu punya mertua seperti dirinya, mungkin kamu sudah memukulnya sampai mati sejak lama. Zhang Guipen tidak bisa memikirkan seberapa jahatnya nyonya besar Xiao itu ketika mendengar kata-kata ini. Dia hanya sangat membenci Malan. Dia sangat ingin memukulnya sampai mati. Jadi dia segera ke depan Malan dan langsung meninju hidung Malan dengan kuat. Malan jatuh di lantai karena pukulan itu. Zhang Guipen yang besar langsung duduk di atas perutnya. Satu tangannya menarik rambutnya dengan kuat dan tangan satunya lagi menamparnya dengan kuat. Dia memakinya, aku akan memukul menantu tidak berbakti sepertimu sampai mati. Aku akan membunuhmu. Malan berteriak karena dipukulnya dan dia berteriak, siapa kamu? Buat apa memukulku? Apakah aku menyinggungmu? Zhang Guipen mengutuk sambil menamparnya.
Kamu anjing tidak tahu malu. Kamu menindas ibu mertuamu. Aku akan menegakkan keadilan hari ini." Melihat Malan dipukuli, Nyonya Besar Xiao sangat gembira dan berkata, "Cepat, cepat papa aku ke sana." Setelah itu dia langsung berdiri. Xiao Wei dan seorang wanita lain segera memampahnya dan membawanya ke depan Malan. Wajah Nyonya Besar Xiao terlihat penuh semangat dan kejam. Dia berjalan ke depan Malan dan mengumpat penuh semangat, "Dasar binatang bajingan kamu. Kamu akan mati hari ini." Setelah itu dia segera meninggalkan beberapa bekas darah di wajah Malan. Malan menangis karena kesakitan. Dia langsung berteriak, "Tolong petugas penjara! Tolong! Ada yang mau membunuhku!" Penjaga penjara sudah pergi jauh saat ini. Jiang Guipen menarik rambutnya lagi. Dia menariknya dengan kuat sambil memukul wajahnya dan tersenyum dingin. Penjaga penjara sudah pergi, dia tidak akan datang dalam waktu 1 jam. Kamu lihat sendiri bagaimana aku akan membuat menantu tidak berbakti sepertimu mati. Sawewe penuh amarah dan menunggu pelampiasan saat ini, jadi dia mengangkat kaki dan menginjak tubuh Malan sambil mengutuk. "Bukankah kamu sangat hebat? Bukankah kamu sangat luar biasa? Karena tinggal di Thomson kelas atas, kamu harus tahu jika itu adalah villa mantan tunanganku dulu. Kenapa kamu bisa tinggal di sana dan kami menjadi gelandangan? Aku akan menendangmu sampai mati." Malan pernah dipukul beberapa kali, tapi belum pernah dipukul separah ini. Karena masing-masing punya dendam dan kebencian, jadi ketika orang ini akan memukulnya sampai mati, maka mereka sama sekali tidak menahan dirinya. Narapidana lain juga segera ikut menyerang Malan. Malan segera hancur lebur dipukul. Dia hanya bisa berteriak dengan putus asa, "Aku mohon jangan pukul aku. Aku sudah hampir tidak bisa menahannya." Jiang Guipen melayangkan sebuah tamparan. "Kamu masih bisa bicara, berarti masih belum mati. Kamu tidak akan segera mati. Terus pukul." Sewaktu Malan mengalami amukan di pusat penahanan, Chen Jekai menelpon Yi Chen. Chen Jekai langsung berkata, "Tuan muda, Malan sudah dibawa ke pusat penahanan. Selain itu, aku sudah mengikuti saranmu dan mengaturnya di dalam sel dan yang ditempati Nyonya Besar Xiao dan Xiao Wei." Si Chen bertanya, "Apakah sudah menghubungi penjaga penjara?" Chen Jekai berkata, "Aku sudah meminta anak buahku menghubungi penjaga penjara. Tidak akan ada orang yang akan mengurus Malan, tidak peduli apa yang dia dapatkan di dalam." "Baik." Ichen tersenyum dingin, "Biarkan dia menderita di dalam." Senjakai segera bertanya, "Tuan muda, apakah perlu aku mengatur beberapa orang ke dalam dan langsung membereskannya? Jika seperti itu, dia tidak akan bisa mengganggu Anda lagi." Ichen ragu sejenak dan berkata, "Tidak perlu buru-buru, aku akan melihat perkembangannya dulu." Bagi Yichen, dia sangat berharap Malan akan menghilang dari dunianya bersama Xiao. Selain itu, dia yakin jika Xiao Changkun bukan hanya tidak akan membantahnya, tapi dia akan merasa sangat lega dengan masalah ini. Namun tidak begitu dengan Xiao Churan. Dengan pemahaman Yichen padanya, dia adalah anak yang sangat berbakti dan penuh kasih sayang. Jika ibunya tiba-tiba menghilang, dia mungkin tidak akan melupakan seumur hidupnya ini. Jadi Yichen berencana melihat reaksi Xiao Churan dulu supaya Xiao Churan bisa menyadarinya. Dia tetap membeli makanan untuk 4 orang sewaktu membelinya di supermarket pada sore harinya. Dia juga sekalian membeli makanan yang disukai Manlan, tapi Manlan sama sekali tidak ada kesempatan untuk memakannya. Jiang Guipen membawa sekelompok orang memukul Malan menjadi babak belur karena kondisinya sudah mengenaskan. Maka dia melepaskannya sambil mengancamnya, "Aku beritahu kamu, kamu jangan sembarangan berbicara sewaktu ada yang datang memeriksa. Jika tidak, aku akan memukulmu lagi, tahu tidak?" Malan mana mungkin berani membantahnya. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tahu, aku tidak akan berbicara sembarangan." Sebenarnya yang dipikirkan di dalam hati Malan adalah akan segera berteriak minta tolong begitu penjaga penjara datang dan melaporkan mereka semua. Kalian jangan harap bisa melepaskan diri nanti. Dia pernah mendengar kalau seorang narapidana berkelahi di dalam penjara, maka hukumannya akan diperberat. Ketika Yichen pulang dan mulai memasak, pusat penahanan sudah mulai makan. Semua jam di pusat penahanan sangat disiplin. Makan, tidur, dan bangun akan lebih pagi, maka mereka juga makan malam lebih awal. Ketika penjaga penjara datang ke sel di mana Malan berada,
Malan baru selesai dipukul, dia meringkuk di sudut ruangan karena dia bahkan tidak punya tenaga untuk duduk. Seluruh tubuhnya babak belur. Penjaga penjara membuka pintu, dia berkata datar, "Waktunya makan, sel kalian." Dia baru berbicara, Malan yang penuh luka bangun. Dia berteriak sambil menangis, "Penjaga penjara, tolong aku. Mereka memukuliku. Mereka mau membunuhku. Kamu harus menghukum mereka dengan berat." Penjaga penjara mengurutkan kening dan melihatnya. Dia ingat dengan pesan atasannya, maka dia langsung mengabaikan dan terus berkata kepada Jang Pen dan lainnya, "Kalian kirim 2 orang dari kamar kalian untuk pergi mengambil makanan." Jang Pen merasa khawatir ketika dia melihat Malan mengadu karena dia takut dirinya akan ditahan, tapi tidak diduga kalau penjaga penjara sama sekali tidak menghiraukannya. Maka dia merasa lega dan segera berkata kepada 2 wanita yang ada di sampingnya, "Kalian ikut penjaga penjara untuk pergi mengambil makanan." Baik, kedua orang itu segera bangun dan pergi menghampiri petugas penjara. Penjaga penjara melambaikan tangannya, "Ikut denganku." Saat berbicara, Malan memeluk kakinya. Dia berkata sambil menangis, "Aku mohon tolong gantikan sel lain untukku. Jika tidak, mereka akan memukulku hingga mati." Wow, seru sekali guys ceritanya sampai di sini. Pasti kita akan penasaran bagaimana cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya part ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Tapi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.